Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya masih tetap semangat untuk belajar walau dari rumah. Anak-anak, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupa. Hari ini kita masih mempelajari tema 4, hak dan kewajiban Bahasa Indonesia tentang PHBS dan UKS. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini menambah keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang PHBS dan UKS. Yang kedua, anak-anak juga dapat menjelaskan manfaat PHBS. Kemudian, anak-anak dapat menyebutkan contoh PHBS. Dan yang terakhir tujuannya, anak-anak dapat menjelaskan cara meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, baiklah, sekarang kita akan mempelajari bersama-sama. Apa itu PHBS? Pernah mendengar anak-anak? PHBS adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Apalagi untuk musim pandemi sekarang ya, ini harus sangat dijaga, harus sangat dilaksanakan PHBS ini. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Itu pengertian PHBS secara umum ya. Nah, itu artinya PHBS. Nah, sekarang apa manfaatnya PHBS? Atau tadi apa PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama manfaatnya, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Ya, tentunya kan menjaga kesehatan, kebersihan. Yang kedua, anak-anak akan tumbuh sehat dan cerdas ya jika perilakunya bersih dan sehat. Yang ketiga, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk menambah pendapatan. Nah, daripada nabungnya ke dokter, ya, kalau sakit kan ke dokter, bayar obat segala macam. Nah, lebih baik kita menjaga kesehatan, lebih baik uangnya, dananya digunakan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan juga modal usaha. Itu manfaatnya kalau kita hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS di sekolah ya, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, sekarang bagaimana PHBS di sekolah? Nih, yang pertama, nah tadi sudah dijelaskan ya, PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat itu. Nah, apabila PHBS ini di sekolah, itu artinya kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan oleh setiap siswa, guru, penjaga sekolah, petugas kantin sekolah, orang tua siswa, dan lain-lain yang dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta aktif dalam menjaga lingkungan sehat di sekolah. Nah, kalau yang tadi pengertian PHBS pada umumnya, yang ini PHBS di sekolah. Tentunya berarti
menjaga kesehatan dan kebersihan di sekolah ya. Nah, apa saja yang termasuk PHBS di sekolah itu? Contohnya ya, yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Itu PHBS yang pertama ya. Nah, air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Biasanya kalau yang anak-anak ya, air yang kotor atau banyak bakteri itu biasanya menyebabkan sakit perut karena bakterinya masuk ke dalam perut kita. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman, makanya harus menggunakan sabun. Karena tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Ya, kalaupun kita cuci tangan tanpa sabun, jadi hanya membersihkan kotoran yang berupa debu saja, tapi bakterinya masih tetap menempel di tangan. Kemudian, nih makanya kita harus membiasakan cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun agar tangannya bersih dan juga sehat karena bakteri dan kumannya sudah tidak ada ya. Kemudian PHBS yang selanjutnya yang bisa diterapkan di sekolah yaitu jajan di kantin sekolah yang sehat ya. Anak-anak jangan dibiasakan jajan sembarangan, apalagi jajannya di pinggir jalan itu yang terkena debu ya, atau jajannya makanan yang tidak tertutup sehingga lalat itu bisa hinggap. Nah, sedangkan lalat itu membawa penyakit. Makanan yang sudah dihinggapi lalat akan membuat kita sakit perut biasanya karena mengandung bakteri dari lalat tersebut. Maka biasakan anak-anak jajan di kantin, kemudian di tempat yang tertutup tempat makanannya. Nah, jadi bila jajan sembarangan kita tidak dapat memastikan apakah jajanan itu bersih, bergizi, sehat, dan aman. Jajan di kantin sekolah yang sehat dapat menghindarkan kita dari penyakit akibat makanan. Kemudian, yang ketiga, PHBS yang bisa dilakukan atau diterapkan di sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi kalau kita membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan kita juga akan bersih sehingga tidak mengundang nyamuk atau mengundang lalat. Lingkungan menjadi bersih dan juga sehat. Nah, anak-anak, karena apa? Sampah itu sarang kuman dan bakteri penyakit. Membuang sampah pada tempatnya menghindarkan tubuh dari penyakit dan menjaga kebersihan sekolah. Nah, jadi secara garis besarnya itu sampah itu ya, nih dibagi beberapa macam. Ada sampah organik. Sampah organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya sampah di dapur ya, sampah dapur, sisa sayuran dan lain-lain. Kemudian juga ada sampah anorganik. Itu contohnya logam, botol, plastik, styrofoam dan lain-lain ya. Itu kemudian ada sampah yang berbahaya. Contohnya baterai, jarum suntik dan lain-lain. Mengapa berbahaya ya? Anak-anak, Baterai itu selain sangat sulit, tidak bisa terurai ya. Kemarin kita pernah pertemuan sebelumnya menjelaskan sampah yang berbahaya itu contohnya baterai, karena baterai itu tidak dapat diurai di dalam tanah ya. Nah, kemudian baterai juga anak-anak jika kena panas, makanya anak-anak jangan buang sampah baterai itu sembarangan ya. Kalau kena panas, baterai itu bisa meledak anak-anak. Makanya harus dibuang pada tempatnya, kemudian juga jangan sampai sembarangan ya. Jarum suntik anak-anak jika dibuang di tempat sembarangan,
Nah, anak-anak bisa-bisa itu melukai orang, melukai karena apa? Terinjak, itu kan berbahaya ya. Nah, itu macam-macam sampah, sampah organik, anorganik, dan sampah yang berbahaya. Kemudian PHBS yang selanjutnya yang bisa diterapkan di sekolah adalah mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Nih, siapa yang suka malas kalau olahraga? Jangan males ya, soalnya olahraga itu baik untuk kesehatan tubuh kita. Tujuan berolahraga adalah supaya tubuh kita selalu bugar, ya, tidak mudah sakit. Juga untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal, serta membuat kita semangat untuk belajar. Ya, kalau tubuh kita sehat, segar, maka belajar juga akan semangat. Pilih dan lakukanlah olahraga sesuai dengan arahan guru olahraga untuk menghindarkan dari cedera dan mendapatkan hasil yang optimal. Makanya ya anak-anak, biasanya sebelum olahraga itu ada pemanasan. Pemanasan itu diarahkan supaya kita ketika berolahraga itu tidak tidak cedera ya. Jadi supaya badannya lentur dulu. Makanya kita harus mengikuti arahan dari guru olahraga. Anak-anak, yang selanjutnya apalagi ya? Wah, banyak sekali ya PHBS yang bisa dilakukan di sekolah. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara teratur setiap 6 bulan. Ya, makanya anak-anak setiap 1 semester suka ditimbang dan diukur oleh bu guru atau pak guru ya. Nah, itu untuk mengukur apakah anak-anak sehat atau tidak, pertumbuhan anak-anak sesuai dengan usianya atau tidak, bertambah tinggi badan atau berat badannya tidak, ya. Itu makanya setiap setengah tahun sekali atau 6 bulan sekali itu ditimbang berat badannya, kemudian diukur tinggi badannya. Kemudian yang keenam nih, bebaskan dirimu dari asap rokok. Nah, anak-anak, di rumah anak-anak ada yang merokok tidak? Ayah atau kakak ada yang merokok? Nah, biasakan anak-anak hindari asap rokok ya, jangan dekat-dekat sama orang yang merokok. Di sekolah juga sama, apalagi di sekolah ya, Pak Guru juga tidak boleh merokok. Sehingga insya Allah kalau di sekolah itu bebas asap rokok. Karena merokok itu dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, dan pembuluh darah, batuk yang menahun, kelainan kehamilan, kerusakan gigi, dan banyak lagi anak-anak ya penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok. Serta juga mengakibatkan ketagihan, kemudian ketergantungan pada rokok yang tinggi ya. Biasanya AA atau bapak-bapak yang merokok, yang sudah merokok itu jadi kecanduan. Kecanduan itu susah berhenti. Setiap hari harus merokok. Bahkan ada ya orang bapak-bapak yang setiap harinya lebih baik tidak makan nasi daripada tidak merokok karena sudah saking kecanduannya. Makanya hindari asap rokok ya. Kemudian yang ketujuh PHBS selanjutnya, memberantas jentik nyamuk. Ya, dengan cara apa? Nah, anak-anak dapat memeriksa tempat penampungan air bersih. Ada yang di sekolah serta membersihkannya akan terbebas jentik nyamuk ya. Lihat di bak kamar mandinya. Ada jentik nyamuk enggak? Kalau ada itu berarti harus dibersihkan, harus dikuras ya. Nah, kalau di lingkungan, lihat di depan sekolah atau di mana ada botol atau kaleng bekas, kalau hujan biasanya menampung air, itu harus cepat dibuang karena kalau tidak dibuang akan menjadi tempat sarang nyamuk sehingga tumbuh jentik-jentik nyamuk, kemudian akan timbul nyamuk-nyamuk yang banyak ya, akan hidup nyamuk yang banyak sehingga lingkungan menjadi banyak penyakit. Yang selanjutnya,
PHBS yang di sekolah yang bisa dilakukan yaitu buang air kecil dan buang air besar di jamban sekolah di toilet. Jangan sampai anak-anak kayak hewan ya. Kalau anak-anak pernah lihat kucing atau anjing, itu biasanya kalau BAK buang air kecilnya di mana aja ya. Nah, kalau ada orang yang kayak begitu berarti sama dong dengan hewannya. Makanya dibiasakan buang air kecil, buang air besar di tempatnya yaitu di toilet. Dan jangan lupa disiram yang bersih. Dengan menggunakan jamban saat buang air kecil atau buang air besar akan menjaga lingkungan sekolah selalu bersih, sehat, dan tidak berbau. Tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya, serta tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, dan lain-lain. Makanya biasakan ya anak-anak buang air kecil, pipis, atau buang air besar itu di toilet. Dan jangan lupa disiram yang bersih. Nah, itu anak-anak yang dilakukan PHBS yang bisa dilakukan di sekolah. Ya, ini ada 8. Ya, yang pertama, kita ulang ya. Cuci tangan dengan air bersih dan sabun. 2. Jajan di kantin sekolah yang sehat. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. 4. Mengikuti kegiatan olahraga. Yang kelima, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan 6 bulan sekali. Yang keenam, tidak merokok di sekolah. Masa ya anak-anak merokok? Nih, orang dewasa aja tidak boleh merokok di sekolah ya. Kemudian, yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk secara rutin ya. Kemudian, yang kedelapan yang terakhir, buang air besar dan buang air kecil di toilet atau di jamban. Dan jangan lupa disiram yang bersih. Nah, itu contoh PHBS di sekolah. Sudah ya, ingat PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang di sekolah itu ada yang namanya UKS. Anak-anak pasti sering sering mendengar ya kalau kata UKS. Apa itu UKS? UKS singkatan dari Usaha Kesehatan Sekolah. Tapi apa ya UKS itu? Nah, usaha kesehatan sekolah atau UKS adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh ya. Itu jadi usaha untuk membiasakan perilaku hidup sehat di sekolah secara menyeluruh ya. Biasanya kalau dulu waktu Bu Pupah di SD biasanya ada teman yang menjadi dokter kecil ya. Biasanya dilatih dulu menjadi dokter kecil dan nanti di sekolahnya itu memeriksa temannya, memeriksa gigi, memeriksa telinga, memeriksa badan temannya ya. Nah, itu. Nah, anak-anak UKS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik dan menyiapkan lingkungan yang sehat. Ya, itu. Kemudian, nah, ruang lingkup dan tujuan UKS untuk apa ya? Nah, usaha kesehatan sekolah di sekolah itu tidak lain mengarah pada praktik perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Jadi kan tadi ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat itu apa? Maka dipraktekkan oleh UKS. Nah, anak-anak, selain tentang PHBS dan UKS, ya kita tadi sudah mempelajari, kita juga perlu tahu tentang cara meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit.
kebal, tidak sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit panas ya. Supaya tidak mudah sakit atau tubuhnya kebal, meningkatkan kekebalan tubuh. Nih, apa saja ya yang perlu kita lakukan? Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu ya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Yang pertama, istirahat yang cukup. Ya, anak-anak jangan terlalu capek. Kemudian kalau malam tidurnya jangan terlalu malam supaya tidurnya cukup, sehingga itu akan meningkatkan kekebalan tubuh. Anak-anak bakal lebih sehat. Selanjutnya, olahraga yang teratur ya. Jangan lupa olahraga supaya badan kita sehat, kuat, dan bugar. Kemudian, perbanyak makan buah dan sayur. Ayo, siapa yang tidak suka makan sayur? Nih, biasanya banyak anak-anak yang tidak suka makan sayur. Padahal sayur dan buah itu anak-anak sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, sehingga badannya menjadi sehat, kuat, dan kebal terhadap penyakit ya. Nah, yang tidak suka sayur sekarang harus suka sayur. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya. Jangan lupa buang sampahnya pada tempatnya, mandi setiap hari yang teratur, gosok gigi, itu juga menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya. Nah, itu anak-anak cara untuk menjaga kekebalan tubuh. Alhamdulillah, kita anak-anak sudah mempelajari perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, usaha kesehatan sekolah atau UKS. Juga kita sudah mempelajari tentang cara menjaga kekebalan tubuh. Nah, sekarang anak-anak masih ingat tentang kalimat saran? Jangan lupa ya, kalimat saran itu kemarin yang diawali dengan kata apa? Sebaiknya, seharusnya, lebih baik, hendaknya, harus, atau harusnya. Sudah bisa membuatnya? Kemarin sudah dicoba ya? Nih, jangan lupa ya, ini dipelajari lagi. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak waktunya latihan tentang kalimat saran yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi kalimat saran yang berkaitan dengan PHBS. Nah, latihannya anak-anak membaca Bupena halaman 128. Buka Bupenanya ya, dibaca yang teliti. Kemudian anak-anak kerjakan latihannya halaman 129, nomor 2 sampai 5 di buku paket ya. Nih, anak-anak, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa mengisinya dengan teliti dan tulisannya yang rapi. Terima kasih ya anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak semua paham. Jika ada yang belum paham, boleh bertanya langsung ke Bu Guru ya. Terima kasih, selamat belajar, dan jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.